Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Bagus Kertasegara dengan INRC 001 dari kelas 2 D4 IPA. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan pada pertemuan pertama atau minggu pertama itu tentang Introduction to PHP Framework. Nah, ini disusun oleh Pak Ahmad Syafie Aksan, di mana selaku dosen pengampu mata kuliah dari pemrograman framework. Nah, ini pada pertama ini akan masuk pada penjelasan tentang PHP framework. Yang pertama itu ada kenapa kita harus menggunakan framework programming ini. Nah, di sini ada beberapa alasannya. Jadi yang pertama itu bisa mempercepat proses pengembangan aplikasi. Selanjutnya itu struktur program yang teratur dan konsisten. Jadi kalau mungkin yang sebelumnya sudah pernah menggunakan konsep framework ini, tapi tidak di sini khususnya untuk I2, mungkin yang sebelah atau Laravel kayak pada Eigner itu ada yang menggunakan yang namanya konsep MVC, yaitu model view dan controller. Nah, itu akan membuat program kita menjadi teratur dan konsisten. Selanjutnya, lebih mudah mengelola kode program dan sebuah aplikasi. Nah, karena program tersebut sudah disusun dengan teratur, artinya sudah tertata letak-letaknya atau arsitekturnya sudah benar, nah jadi kita menjadi lebih mudah untuk mengelola kode-kodenya. Jadi seperti itu. Hanya terdapat banyak extension modul untuk mengembangkan aplikasi dengan cepat dan mudah. Nah, jadi pada framework itu khususnya II, nah itu kita bisa menambahkan extension atau modul dari luar. Misalnya ada suatu programmer, ada seorang programmer, dia membuat suatu modul yang dapat mempermudah kinerja atau mempermudah suatu aplikasi. Nah, kita bisa menambahkan modul atau paket atau extension dari orang tersebut uh, ke project atau framework yang kita punya atau aplikasi yang kita punya. Nah, itu bisa. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya bakal dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, seperti tadi saya sudah menyinggung banyak adanya framework. Sebelumnya saya sudah menyinggung ada Laravel, ada Kodak Eigner, terusnya I juga. Nah, ini ada beberapa framework sesuai dengan basis programming language-nya atau bahasa pemrogramannya. Jadi sini ada berbasis PHP, berbasis Python, berbasis ASP, Java, JavaScript, dan Ruby. Sebenarnya masih ada yang lain lagi, cuma ini secara gambaran pegang saja. Jadi misalnya di sini, yang pertama ada berbasis framework PHP. Jadi di PHP ini yang menggunakan basis PHP itu ada framework Code Eigner, Laravel, I2, Halcon, Zen. Nah, sedangkan untuk Python ini ada Django, Pyramid, Flex, Falcon, Sonic. Nah, di sini untuk yang full stack artinya dia sudah bisa menghandle untuk bagian front end maupun back end-nya. Itu artinya full stack. Nah, itu. Untuk yang ASP ini ada ASP.NET, MVC. Nah, untuk Java ada Spring, JavaScript. Nah, ini JavaScript ini biasanya ada yang di client side atau di server side. Tidak menutup kemungkinan juga ada yang full stack nih seperti Meteor.js. Ini keluarga JS ini JavaScript. Biasanya kalau Vue.js ini untuk client side atau istilahnya bisa disebut dengan front end saja. React.js itu juga. Node.js biasanya pakai server atau back end-nya. Untuk Ruby itu ada Ruby on Rails. Nah, saya belum pernah menggunakan Ruby ini. Seperti itu. Nah, sekarang khusus untuk di framework karena di mata kuliah pemrograman framework ini kita dari itu akan menggunakan Y2. Mana Y2 ini adalah tingkatan selanjutnya dari Y pertama, generasi pertama. Ini ada Y2. Jadi Y2 ini bisa diakses di yframework.com. Nah, itu yang merupakan PHP framework berformat tinggi untuk pengembangan aplikasi web berskala besar dengan cepat. Nah, ini dengan Y2
kita memungkinkan untuk mengembangkan aplikasi web menjadi jauh lebih cepat. Selain itu juga Y2 juga dapat digunakan untuk membuat, portal, forum, CMS, e-commerce, sistem, dan sebagainya. Nah, ini juga menarik, Y2 itu berasal dari kata yes it is. Jadi untuk, singkatannya itu disebut Y, misalnya it is fast, yes it is. It is secure, yes it is, gitu. Untuk fitur-fiturnya sendiri juga cukup lengkap, dari Y sendiri itu menyediakan secara default itu udah ada, user login, registration form, forget password-nya itu auto generate waktu pertama kali ke project dari Y2. Nanti setelah video ini akan dibahas tentang instalasinya untuk Y2. Selanjutnya juga ada automatic code generation for model, controller, and view. Nah, nanti juga bakal dibahas selanjutnya karena kita di Y2 memiliki yang namanya GUI. Nah, GUI ini sangat berguna untuk membuat model, controller, dan view secara otomatis dan kodenya juga otomatis seperti itu. Ada juga nanti widget, itu ada robust widget, widget dan helper untuk data-datanya. Nah, jika berbicara tentang framework, kita jauh dengan yang namanya MVC, di mana MVC di Y ini mungkin agak berbeda karena di tengahnya itu ada widget yang bisa menghubungkan antara komponen MVC tersebut. Jadi MVC yang kita ketahui kan model view controller, di mana model itu adalah suatu data, apa namanya, objek yang suatu kelas abstrak yang menentukan suatu data, jadi itu dibungkus dalam suatu model. Untuk view ini lebih ke tampilan, sedangkan controller itu penghubung antara model dan view. Jadi untuk gambaran kasarnya seperti itu, konsep dari MVC. Nah, kalau pada ini merupakan arsitektur dari Y2 lebih tepatnya. Ini secara gambarannya, pertama kita masuk ke indeks. Dari awal semua aplikasi itu pasti masuk ke indeks biasanya. Ke indeks, nanti di Y juga ada yang namanya application sama application component. Nah, setelah itu untuk application baru kita masuk MVC-nya. Ada controller, model, view, dan tengah-tengahnya ada widget. Jadi seperti itu. Masuknya widget ini artinya dari model ke controller, nah itu bisa tanpa menggunakan widget atau menggunakan widget. Baiknya juga dari controller ke view bisa menggunakan widget atau tidak menggunakan widget. Tapi biasanya kalau secara otomatis si Y ini membuat kode itu menggunakan widget. Jadi kalau kita mau mengcustom tidak menggunakan widget itu bisa sesuai dengan bahasa pemrograman dari PHP object oriented. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini juga kebutuhan untuk requirement yang kita perlukan untuk menggunakan Y2 ini. Semoga karena Y2 ini merupakan PHP framework, maka kita harus punya dasar-dasar dari PHP. Sepertinya untuk teman-teman yang belum mengerti tentang PHP bisa dipelajari dulu dasar-dasarnya, karena kalau mau langsung masuk juga nggak apa, kita bisa jalan sambil belajar. Nah, setelah itu ini basic pengetahuan tentang HTML dan CSS. Nah, ini biasanya pada view. Nanti di view itu dari belakang kita bisa menggunakan widget. Kalau tidak menggunakan widget, mau tidak mau kita harus menggunakan HTML dan CSS. Dan di widget juga basicnya adalah HTML dan CSS. Banyak sintak-sintak itu yang mirip dengan HTML dan CSS. Karena memang base atau dasarnya itu HTML dan CSS. Selanjutnya untuk Y2, nah ini yang saya bilang tadi, dia memerlukan konsep dari OOP, yaitu OOP-nya PHP, kalau untuk di kebutuhan Y2. Khususnya untuk framework. Framework itu karena agar mendapat output yang terstruktur, jadi kita harus mau tidak mau menggunakan OOP. Seperti itu. Nah, ini untuk silabus atau overview dari apa saja yang akan kita pelajari pada semester ini. Jadi secara gambaran besar kita sudah masuk pada pembahasan pertama, yaitu Introduction to the Framework.
Nah, setelah video ini, kita akan membahas tentang installation, GUI, application dan struktur, handling request, key concept, working with database, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, terima kasih sudah sampai di ujung. Jadi sekian untuk pengenalan atau introduction dari framework di sini. Pada pertemuan selanjutnya kita juga akan tetap membahas framework, tapi kita fokus pada penggunaan framework dari G. Nah, di mana untuk selanjutnya kita akan membahas tentang instalasi. Untuk lebih lengkapnya, tunggu di video selanjutnya. Akhir kata, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Bagus Segara, izin undur diri.